Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di program acara Jurus Nandur Petani Makmur bersama Pupuk Bolotani Nusantara dan juga bersama dengan Pak Ade Imron ya. Kita sudah sampai di kawasan Wonosalam Jombang. Kita ada di salah satu lahan ya yang ditanami kapulaga. Nah, kita nanti akan berdiskusi seperti biasa, kita akan sharing ataupun juga saling berbincang mengenai bagaimana proses menanam kapulaga. Nanti kita akan saling bertukar pengalaman ya, Pak Ade. Ya, tapi sebelumnya di awal kita ingin perkenalan terlebih dahulu ini dari teman-teman di kawasan Wonosalam. Monggo, Pak. Perkenalkan dulu satu-satu. Oh, iya. Siap. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan sugeng rawuh kagem Pak Ade Imron beserta tim Pupuk Bolotani Nusantara. Saya terima kasih sekali atas kehadirannya karena ini yang kita tunggu-tunggu dan sangat membantu untuk kami ke depan. Tadi yang dimaksud adalah bimbingan teknologi pertanian tadi. Nama saya Yatno, di sini kebetulan Pak Ade saya dipercaya sebagai pelaksana program untuk tanam kapulaga di wilayah Jombang, Wonosalam, secara khusus di desa Caranggulung. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya juga kita akan tambah terus untuk plotting areanya. Itu dari saya sedikit perkenalan. Silahkan Pak Naryo, ini adalah Pak Pokja, Ketua Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Pokja Caranggulung, terima kasih kepada Pak Ade Imron dan Pupuk Bolotani Nusantara yang mana ini sudah memperkenalkan pupuk di Kapulaga Caranggulung Wonosalam. Nama saya Pak Sunaryo sebagai Pokja Caranggulung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ade Imron saha penderek-penderekipun. Nggih tepangaken kula Pak Sujari. Niki Pak Sujari inggih sementara diaran ketua nggih ngeten mawon nggih anggota ngeten mawon nggih pengurus LMDH Rimba Jaya Makmur Desa Caranggulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Adapun nggih niki ingkang kula rasa kali kanca-kanca kula kali kanca-kanca niki gadah tanggung jawab keluasan areal lahan wono niki gangsal atus 530 hektar. Nah, ini sebagian pinus, sebagian kayu mauni, Pak. Ya, mauni sama pinus. Tapi yang dari 90% ini pinus. Oke. Alhamdulillah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yatno, kami bermitra Perhutani kerjasama sama dari pihak Invest yang intinya bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa hutan, yaitu melalui program penanaman kapulaga. Nah ini lah, sedangkan yang sudah di PKS kan ini 50 hektar ya Pak ya, insya Allah 50 hektar. Namun yang berjalan ini saat sekarang ini mungkin 13 hektar. Harapan kami dengan hadirnya beliau-beliau, kami berharap bagaimana bisa nantinya bisa membantu bolo-bolo sing temriki dengan adanya produk-produk dari panjenengan. Kami juga berharap karena bagaimanapun juga petani-petani ini masih sensitif Pak. Nggih, tasik kirang pengalaman mila kanthi rawuh panjenengan kanthi berharap mugi-mugi niki beto barokah, beto ilmu, beto manfaat bagi masyarakat di sekitar desa hutan. Nggih. Janipun kathah niki pengenalan mawon mangke diskusi ngeten. Nggih, nanti. Ya, terima kasih. Ya, sedikit perkenalan dari rencang-rencang ini ya, yang juga sudah memperkenalkan dirinya sebagai apa di sini. Kita lanjutkan bagaimana pengalaman Pak Prayitno nggih, Pak Prayitno nggih. Pak Yatno nggih. Menika pengalaman pertama menggunakan pupuk Bolotani untuk kapulaganya Pak yang sudah berjalan ini, monggo di sharing dulu.
terima kasih. Jadi kenapa kemarin di awal-awal saya sangat tertarik dengan produk dari pupuk Bolo Tani Nusantara ini. Setelah saya awal-awal browsing, itu kronologisnya seperti itu. Dan kami punya keyakinan bahwa pupuk yang berasal dari produk dari Bolo Tani Nusantara ini nampaknya pas, ya sesuai dengan kebutuhan yang kita mau, sesuai dengan tanaman kapulaga ini, karena dengan butuhnya nutrisi dan segala macam dan kandungan yang ada di formula yang ada ini nampaknya pas. Kami yakini seperti itu. Kemudian kami coba praktek, kemudian ngambil 30 praktek dulu. Ya rencananya 60 paket ke depan. Nah ini kita coba separuh dulu. Kemudian kita sudah sampaikan kemarin kepada teman-teman pesanggem dan dipraktekkan kemarin sekali dilaksanakan penyemprotan. Kemudian 1 minggu kita lihat hasil. Sebetulnya kami sangat berharap besar nih Pak, hasil daripada pupuk ini. Kemudian kita nanti akan kedepannya juga bisa kerjasama secara intens gitu harapannya. Dan ini kebetulan juga Pak D. Imron hadir ini juga akan menambah wawasan lagi. Dan kita nanti juga sharing lagi Pak D. Kita ada semacam temuan begitu yang ada di lahan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa cari solusi. Nah, ada solusi nanti dari sini mungkin kita langsung ini. Kemarin ada semacam sedikit temuan. Ada semacam bintik-bintik di daun ini. Apakah ini kita pemakaian di pupuk tadi overdosis atau terlalu banyak mungkin komposisinya. Ya. Aplikasinya untuk pengocoran penyemprotan berapa tutup mungkin? Ya, kemarin saya ikuti instruksi dari Mas Nopan ya. Ini kemarin 3 tutup masing-masing kita awal itu. Kemudian di tangki itu ada 16-18 liter air. Kemudian kita langsung semprotkan ya Pak Naryo, prakteknya seperti itu. Tapi terus menerus kami akan lakukan itu. Kemudian kita lihat juga hasilnya. Tapi mayoritas sih bagus ya. Untuk jumlahnya Pak? Jumlah kapulaganya? Jumlah kapulaga ada 25.000 bibit kita tanam. Sekarang tumbuh itu 16.000. Tapi di setiap batang itu tumbuh tunas minimal itu 3 sampai 10 tunas. 3 sampai 10 tunas. Jadi dari sini memang bisa dilihat dari masing-masing petani nanti mereka siapa petani A sampai Z ini yang rajin akan nampak nanti. Akan nampak. Siapa rajin di sini akan nampak karena di sini sudah ditopang oleh tunas harapan tadi. Setiap batangnya akan muncul tunas 3. Taruhlah tanam 1.000, di sini bisa menjadi 3.000. Bisa jadi 3.000. Sehingga petani tidak akan rugi, investor juga nggak akan rugi. Tadi itu kembali lagi masalah pemakaian pupuk Bolo Tani Nusantara. Mas, untuk sementara itu nanti kita bisa diskusi lagi. Mas. Terima kasih Pak Yatno untuk pengalaman awal penggunaan pupuk Bolo Tani yang sudah beliau ceritakan tadi ya, dulur-dulur tani. Sekarang ke Pak D. Imron ini. Bagaimana tanggapan dan komentarnya atau kesan-kesannya ini bisa berkumpul dengan teman-teman di kawasan Wonosalam ini Pak D. Apalagi nih kapulaga ini ya spesial ini ya. Betul. Oke Pak D. Imron. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Meski di Wonosalam kami datangnya terlambat. Informasi yang saya terima kemarin mboten wonten, Pak. Perjalanan saka Kediri Wonosalam berapa lama Mas Ebri? Setengah jam. Oh ya wes. Ternyata berangkat dari sana jam 11 sampai sini jam 1, Pak. Tapi tidak apa-apa lah, alhamdulillah kita dikasih mendung oleh Allah sehingga enggak terlalu panas. Begitu masuk di sini bagi saya kejutan yang luar biasa. Kejutan yang luar biasa karena apa? Ternyata ini teman-teman LMDH. Dan saya memang sudah cukup lama sejak sekitar tahun 2014-2015 saya bersama dengan teman-teman LMDH terutama di Jawa Tengah.
Di Jawa Timur cukup banyak juga sih teman-teman dari Banyuwangi, teman-teman dari Madiun, teman-teman dari Bojonegoro, Tuban yang memang kita sering diskusi dulu, tetapi konsepnya dulu penanaman pangan di bawah tegakan dulu, jagung. Nah, ini kan nggak pas kalau sini, makanya saya bilang wah ini menarik ini karena ini, kalau konsepnya pinus kan jagung betul mungkin, Pak. Sing paling mungkin nih sing kawasan Jati, Pak, sing jagung nih gitu loh. Kalau di sini terus kemudian informasinya kok Kapulaga. Yang menarik bagi saya kebetulan teman-teman wilayah Malang Selatan, Donomulyo, petani Kapulaga sudah menggunakan produk kami dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Cuman kan karakteristiknya berbeda, Pak. Kalau di sini kan lahannya enak ngene iki. Piye supaya kapulagane apik. Kalau teman-teman Donomulyo kan memang nandur kapulaga. Sehingga kurang naungan tanduri gedang dan sebagainya. Kalau ini iki wis kondisine ngene, ngisore piye supaya apik kan gitu kan. Tumpang sarinya. Itu yang pertama. Yang kedua memang yang menarik bagi saya adalah Kapulaga itu salah satu produksi kita, masyarakat kita yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Dan belum banyak relatif yang mengembangkan secara massal seperti yang dilakukan oleh teman-teman LMDH. Beliau ini beruntung ketemu jenengan dengan potensi lahan seluas ini, hal iki berhasil kan rasa noleh ngiwa, rasa noleh nengen gitu loh. Artinya kan seperti itu. Belum ada kompetisi. Ada mitra yang tepat dan bagi teman-teman LMDH, pesan saya ini pesan saya. Jaga hubungan baik dengan mitra. Karena apa? Ke depan akan terseleksi juga mana mitra yang komitmennya bagus. Kenapa saya bilang seperti ini? Pengalaman beberapa kali kami dengar cerita kemitraan itu biasanya nanti saling nuntutnya itu rapatnya imbang. Maksudnya rapatnya imbang piye? Petani ini biasanya lek regane rodok larang jobo terus malah didol yang jobo. Itu kadang-kadang begitu, tapi lek Wonosalam ora lah wong nyangkut ado. Di samping itu menurut saya kalau beliau dari pihak ketiga nanti memberikan pelayanan yang terbaik juga bagi teman-teman LMDH, wong Jawa iki sederhana, dipangku mati, Pak. Gitu loh. Asalkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi teman-teman LMDH, insya Allah nanti teman-teman LMDH juga akan memberikan feedback yang maksimal juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga memang tadi saya dapat informasi kemarin kan ada beberapa case di lapangan daunnya muncul bercak. Memang satu ini jenis Kapulaga jenengan hibrid yang sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh pihak mitra. Jenengan nggak iso milih lokal memang lebih tahan gitu loh. Itu sebetulnya gini, kenapa lokal lebih tahan? Wis urip ning kene puluhan tahun, Pak. Sudah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Gitu loh. Kalau hibrid ini nanti jenengan kembangkan di sini, alhamdulillah. Akhirnya kan jalannya rame, Pak. Touring. Oh iya, terabas. Teman-teman terabas. Kalau ini nanti, ini baru pertama kan soalnya. Proses adaptasi dia pasti butuh. Satu adaptasi. Yang kedua memang karakteristik hibrida selalu, Pak, benih itu ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan ini pasti waktu panennya lebih pendek, produktivitasnya mungkin lebih tinggi. Tapi di sisi lain dia butuh waktu untuk beradaptasi karena di sini merupakan lahan baru bagi dia. Apalagi informasinya ini kan bukan ditangkarkan di wilayah Jawa Timur ya, ditangkarkan di wilayah lain. Langsung didatangkan. Tetapi sudah melalui proses karantina, Yang saya ingin bertanya sebetulnya kemarin datang dalam bentuk polybag atau tidak. Jadi langsung semacam kayak di kolter gitu tanahnya itu. Kedepannya sebaiknya memang polybag. Karena apa? Polybag itu memiliki kelebihan perkembangan tunasnya sudah tunas hidup. Jadi taruhlah jenengan di sini di rimpang itu, Pak ya, di rimpang itu sebaiknya di polybag dulu. Setelah yakin tumbuh baru nanti dipindah ke lahan. Karena gini, nyun sewu, seperti yang jenengan ceritakan tadi, dipotoli del gitu. Kadang-kadang enak sing dipotol saiki nandure sesuk. Betul. Stres akhirnya. Itu stresnya. Nyun sewu, Pak. Awak kita yang di wilayah lokalnya sini saja ketika stres mempengaruhi proses pertumbuhannya. Apalagi perlu proses adaptasi. Satu dia stres karena itu tadi kita lukai kan ibaratnya dipotoli soko induknya dan sebagainya. Yang kedua di lokasi yang baru.
Jadi kedepannya proses karantinanya harusnya sampai pada tahapan bagaimana akar sehatnya bisa muncul. Karena kalau sudah jenengan tanam begini, kita nggak bisa ngamati akar sehatnya ini, gitu loh. Tapi ini saya lihat pertumbuhannya sudah luar biasa sih, karena mungkin lahannya juga memang oke, naungannya juga oke, dan memang kapulaga itu karakteristiknya kalau terlalu lembab dia rawan jamur, kalau naungannya kurang daunnya kebakar. Ya wajar Pak manja regane larang kok. Ngoten lho, larang iku mergo tandurane manja ngoten lho. Lek tandurane gampang ya ora sida larang, Pak. Itu jenengan butuh perlakuan khusus di situ. Nah, yang kedua sebetulnya kalau masalah jamur mengatasinya bagaimana jenengan mengatur kelembapan. Nggih. Kalau ini sudah ada tanaman pokok seperti ini, kelembapan di bawah ini sudah nggak bisa jenengan ungkre-ungkre, ojo terus mikir wah terlalu lembat pinusnya disudo wah urusan karo perhutani sampean kok. Bukan itu. Tetapi bagaimana aliran udaranya bisa maksimal. Salah satunya apa? Gulma atau rumput. Ya, mengurangi gulmanya. Itu yang menjadi catatan. Tetapi menurut saya dari usia sekian bulan yang pertumbuhannya seperti ini dengan riwayat yang jenengan potoli sinegur siji-siji berarti nggih satu anu. Ini sudah luar biasa. Soalnya kalau sing petani tradisional kadang-kadang siji tukune wis polybag lek ora pindahan gerombolan, Mbak, ora siji-siji. Wis 5 pindah rene ngono. Lah ini kan jenengan suwiji siji. Rada mesake pancene. Duwe dhewe gitu, tapi dengan jarak seperti ini insyaallah lah nanti kedepannya akan lebih maksimal. Nah, yang penting lagi yang ingin saya sampaikan ini karakter tanaman. Tadi sudah saya sempat ceritakan. Bagi tanaman yang memang dia tidak terlalu suka sinar matahari, ya, artinya dia akan lebih optimal hidup di bawah naungan. Sebetulnya proses fotosintesis itu menjadi bukan tidak penting, tidak terlalu maksimal dibandingkan tanaman yang memang butuh matahari full. Artinya apa? Dengan seperti itu proses pemupukan lewat kocor menjadi optimal. Ngriki lek kocor pados sedaya mboten angel to. Nggih pas nurut jenengan pas nyemprot aja gur godhonge tok. Ngandhap di semprot. Itu teknis. Yang kedua, usahakan nyemprotnya dalam kondisi apa Pak? Ujung semprot ngarane apa? Sepuyer ya? Sepuyernya ngabut, Pak. Sepuyernya ngabut. Itu akan lebih bagus. Kalau sepuyernya ngabut, satu dia akan lebih merata. Yang kedua, napa nggih lek wong Jawa ngarani ora demblok-demblok gitu loh, Pak. Ora demblok-demblok gitu. Sehingga apa proses penyerapan oleh daun akan lebih maksimal. Nah, satu lagi sebetulnya tapi alhamdulillah saya lihatnya nggak ada serangga sebagai vektor penyebaran ya, tapi relatif bagus lah. Tetapi di produk kita seperti yang di bioorganik itu sudah kita berikan kitin memang sebagai alergen untuk serangga, untuk serangga, penangkal serangganya. Kemudian secara aroma juga dia akan menghindari serangga datang gitu. Jadi memang sudah kita desain di situ. Nah, satu lagi sebetulnya ini perlakuan khusus untuk jenis tanaman model ini ya, mau laos, mau jahe dan sebagainya. Ketika proses karantina, saran saya jenengan lebih memilih bioorganik dan NPK, bukan bioorganik dengan ZPT. Karena apa? ZPT itu isinya hormon, Pak. Kalau masih di tahap-tahap awal dia butuh adaptasi, hormon itu akan memperberat stresnya. Jadi yang dibutuhkan adalah pupuk yang memang untuk pertumbuhan akarnya, pertumbuhan fosfat dan kaliumnya itu yang memperkuat daya adaptasi dia. Nah, tapi kalau sudah mulai tumbuh baru jenengan gunakan ZPT sama bioorganik. Ketika sudah mulai muncul bunga dan buah kembali lagi ke NPK dan bioorganik. Jadi NPK dan bioorganik di saat karantina. Di saat karantinanya, nggih. Ponen jenengan tugel niku lho. Ya saya paham lah supaya efektif, efisien bawanya memang gitu. Nah, tetapi kedepannya jenengan wis enek ning kene kan iso ditangkarne dhewe lah pelan-pelan gitu. Sing 10 dijikuk sak siji dan sebagainya untuk calon pengembangannya karena saya yakin itu akan jauh lebih baik karena sudah teradaptasi dengan lingkungan yang ada di sini. Mungkin itu nanti ngobrolnya berkembang. Monggo sinten? Monggo langsung monggo Pak Jari. Monggo Pak Jari. Nggih, monggo. Terima kasih
Penjelasan dari Mbak Imron, alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi untuk terutama masyarakat petani di kawasan hutan, Pak. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pertanyaan kami, Pak. Berdasarkan analisis panjenengan, dengan tanaman kapulaga, apalagi yang jenis hibrida, jenengan tadi sudah matur dan lain sebagainya, memang sangat sensitif. Dengan kondisi naungan seperti ini, menurut jenengan ini cocok enggak, Pak, gitu lah. Dan kemudian kalau misalkan untuk memaksimalkan hasil, adakah beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan? Nih, kalau biasanya jenis tanaman ya Pak ya, kalau misalnya kaspe dan lain sebagainya kan kurang bagus. Lah, barangkali dengan tanaman kapulaga itu juga seperti itu. Nah, kami kan petani kan belum pernah nanam kapulaga. Kami mohon masukannya Pak itu ya. Nanti harapan kami bagaimana petani ini bisa sukses. Pak Yatno selaku dari perwakilan dari itu juga bisa sama-sama sukses. Itu Pak, makasih. Nggih, sebetulnya gini Pak. Jenis kapulaga ini memang tanaman yang tidak bisa terpapar matahari secara langsung memang. Dia butuh naungan. Tetapi dalam kerangka naungan dia juga tidak bisa 100% ternaungi. Artinya setidak-tidaknya sekitar 30% ada sinar matahari masuk. Kalau saya lihat kondisi seperti ini sebetulnya cukup menurut saya. Nah, yang berikutnya yang perlu jenengan perhatikan tadi, proses kelembapannya supaya tidak terlalu lembab dengan cara apa? Menjaga gulmanya supaya tidak terlalu tinggi. Aliran udara itu menjadi penting pada semua tanaman. Nyun sewu, dengan kondisi seperti ini satu hal yang harus jenengan pahami adalah kompetisi penggunaan oksigen. Dengan kompetisi penggunaan oksigen kemudian drainasenya kurang, aliran udaranya kurang, suplai oksigen masih akan kurang. Nah, tetapi kalau jenengan gulmanya bersih, sing dhuwur ya ben dipangan pinuse, sing ngisor geneng kapulagonya, gitu loh oksigennya. Berbaginya menjadi lebih fair. Satu itu. Yang kedua, ini yang perlu kita amati nanti. Coba pertumbuhan rimpang rumpunnya berapa? Kalau pertumbuhan rimpang rumpunnya dibandingkan dengan wilayah yang sinar mataharinya lebih banyak, lebih banyak yang sinar mataharinya lebih banyak, alternatif berikutnya apa? Populasinya yang ditambah. Populasi itu bermain di mana? Di jarak tanam. Gitu loh. Jadi tanaman itu gini Pak, tanaman itu contoh sederhana ketika kita bicara jagung ya, karena saya dulu main di jagung. Ada varietas yang memang tongkolnya kecil. Iki walaupun di jarak semeteran tetap baik Pak cilik. Alternatifnya apa? Ya jarak tanamnya harus dirapatkan supaya apa? Populasinya menjadi lebih banyak. Ada yang tipikal jagungnya besar. Itu kalau jenengan tanam rapat, jagungnya jadi cilik-cilik karena dia punya optimal jarak tanam. Nah, ini nanti kan pengalaman dari jenis bibit ini nanti seperti apa? Nah, itu kemudian di berikutnya akan menjadi pembelajaran. Oh, ternyata bibit jenis ini di lokasi dengan karakteristik seperti ini lebih baik dengan jarak tanam sekian. Itu dalam perjalanannya Pak, dalam perjalanannya pasti nanti gitu loh. Jadi menurut saya secara penilaian oke, memang ini sudah bawah tegakan, kemudian sinar matahari masih cukup masuknya, kemudian DPL-nya sudah oke, tinggal memang nanti saya melihatnya ini karena jenengan garapannya rada ombo-ombo sih, biasanya rada ombo-ombo ngresiki suket rada males ya. Itu loh. Tapi saya yakin Pak, ini mboten jenengan ya kula pun padha. Rada awang-awangan lek rong roh hasile. Lah wis ketok asile Pak, alah ya tetep ditelateni. Kan malah ngitung, Pak. Lek tak resiki oleh semene, ra tak resiki oleh semene. Ah diresiki wae ya. Gitu loh. Ajari. Kan begitu. Tapi kalau secara warna daun, kemudian tadi mulai muncul rimpang tunasnya, saya melihatnya cukup bagus. Cukup bagus. Artinya gini loh. Mohon maaf saja, ini kan ya memang sangat berbeda, ini hibrida itu aja. Ini sangat berbeda, ini hibrida. Tidak hanya ini Pak, semua jenis tanaman ketika hibrida itu memerlukan perlakuan khusus. Jenengan nanam padi kok hibrida karo sing lokal sampean rabuk koyo ngapa paribasane sing panen lek sing iki sithik ra gelem panen kakean mati.
gitu loh. Karena dia didesain lebih responsif, lebih usianya lebih pendek, potensi panennya lebih tinggi gitu loh. Nah itu menurut saya yang gini, ini ada hal yang menarik sebetulnya. Jenengan bisa dibilang pionir dengan kondisi lahan seperti ini. Jenengan jangan hanya berpaku kepada peningkatan produktivitas dan badine, Pak. Jenengan harus jadikan ini sebagai laboratorium buat jenengan. Jenengan harus betul-betul ngamati, betul-betul jenengan jadikan nopo nggih. Ini jenengan bejo loh Pak, praktek dibiayai loh. Ini kan praktek dibiayai kan. Nah ini yang kalau perlu lakukan administrasi knowledge-nya secara detail. Diamati setiap sekian minggu, pertumbuhannya bagaimana, dengan jarak tanam ini bagaimana, itu akan menjadi sebuah panduan di berikutnya untuk teman-teman yang lain juga, gitu loh. Ini jenengan wong Jawa mrene bejo kemayangan nih, sinau diragati. Nah, ini apa menang pertumbuhannya ya apik kan berarti sinau diragati engko hasil loh, alhamdulillah tuh, alhamdulillah. Cuman gini Pak, Nggih. nyambungnya itu karena apa ya? Saya di Wonosalam ini di Carangwulung khususnya untuk program ini memang menghadapi tradisi kebiasaan petani kan yes opononim. Kita membuat semacam manajemen khusus. Saya setiap ini saya undang ada temu. Iyalah, istilahnya saling tukar pendapat dari awal. Kita sosialisasikan secara matang, tapi tetap juga karena memang kebiasaan petani kan beda-beda. Ada petani yang mempekerjakan orang lain, ada yang petani yang utun dikerjakan sendiri, ini berbeda. Makanya selalu saya sampaikan, nanti hasilnya akan nampak. Nah, dari sini selalu kita sampaikan, cobalah disambangi setiap minggu satu kali, setiap minggu lah kita bersihkan terus menerus, karena memang kebiasaan tadi. Tapi begitu melihat tanamannya bagus, semangat, mulai semangat. Dengan harapan seperti itu kita motivasi terus. Betul. Kalau enggak seperti nanti ya kembali lagi ke konvensional lagi. Tadi Pak Dio sudah sampaikan kan sebetulnya ini prospek. Tapi ketika prospek ini tidak dibarengi dengan motivasi kuat dari kita, ya enggak jalan. Karena kebiasaan tadi. Betul. Nah, ini kan apalagi sekarang kita udah genep didampingi oleh pupuk Bolotan Nusantara. Kurang apa lagi? Gini, kurang apa lagi? Ini kebetulan saya kan juga di kelompok tani ya Pak. Saya sempat menjadi ketua Gapoktan. Ini bicara kultur Pak. Ini bicara kultur. Kultur itu kebiasaan. Budaya. Petani harus mau mengupgrade dirinya, mengelola pertanian sebagai unit bisnis. Pak nyun sewu kula sampai muningan. Saiki bocah ora patek seneng tani, soalnya tani ra patek ana asile, penak ning pabrik, asile jelas. Nyun sewu. Tiang teng pabrik niku Pak berangkat jam 7 pulang jam 4 Pak. Ya. Berangkat Senin sampai Sabtu Pak. Niku lek diitung sebulan berangkat ping selawe Pak. Lah wong tani kok njaluk hasil padha, kadang-kadang 2 minggu pisan tandurane ora diongak. Artinya sing bayarane dhuwur sapa? Petani Pak lek diitung jame. Ketika ada bahasa time is money, waktu adalah uang. Petani iki luwih nemen, Pak. Bayarannya luwih gede lho. Coba jenengan ngeten iki, yo kula wong tani, Pak. Kula nandur pari selalu saya bilang, wong tani nandur pari sing umure 110 dina nyang sawah gak genep 20 dina kok. Nyambut gawene lho, Pak. Endang-endange mendina, nunggoni ngomah mateng kelasé kan. Nyang sawah kan beri galengan to. Golek kanca dijak jagongan rokok. Tandang gawe mboten? Gur nyambut gawe 20 dina hasilnya semono kok pengen madakne karo sing nyambut gawe 4 wulan. Nah, saya selalu menyampaikan kalau dalam talk show ajak tanduranmu ngobrol. Kowe butuh apa, kowe nyang apa ya amatono, aja diceritani tangga. Nah iya itu maksud saya. Bahasa saya Gus, ini tanaman butuh disentuh. Iya. Butuh disentuh. Itu betul. Kalau nggak disentuh, jangan harap. Iya.
Pak Nyun Sewu, saya selalu ngomong bahwa tanaman ini makhluk Tuhan, salah satu makhluk Tuhan yang paling jujur. Bagaimana jenengan nyayangi dia akan kembalikan ke jenengan kok. Betul kan, Pak? Iya, Nah, yang betul. saya sampaikan. Karena pada hakikatnya bisa bicara. Kan? Iya. Empun mergo diomongi tanggane lek tanduranmu sing ngetan salare aku ning kabeh nyapo. Aduh. Lah ya nyun sewu kalau bahasa beliau istri kedua terus diopeni tanggane kira-kira piye. Lho, koten lho. Jenengan rawat dia, semua tanaman pasti pertumbuhan yang ini akan berbeda dengan sebelahnya, Jenengan lihat, jenengan perlaku oh sing kono sukete luwih nemen. Oh sing iki rada garing. Oh sing kae perlu diuruk sithik. Lah, itu saya ingin menyampaikan ke petani itu jenengan kalau pengen mendapatkan penghasilan seperti mereka yang bekerja sebagai pegawai, mbuh pegawai negeri, mbuh pegawai pabrik, mbuh pegawai apa, coba perlakukan diri jenengan seperti mereka. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, seminggu ping piro. Ya. Ayo. Akeh sampean asile tak jamin. Lah iya. Ya karena nyuwun sewu, Pak. Lek dadi pegawai ora tandang gawe enek sing ngomel. Lek duwe wedhus ora digolekne ramban bengok-bengok. Lah tanduran kan boten. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya selalu bilang, ayo mulai sekarang awake dhewe iku adil yang tanduran. Adilnya bagaimana? Ojo gur pengen nasile, ora pengen ngrungokne karepe apa. Rumate kurang. Niku lho. Ya umpama jenengan lah paribasane duwe anak terus kon kerja ora tau ditresnani dadi wong tua kan ya repot, Pak. Banyak contoh ya, guys. Iya toh, Banyak gitu loh. contoh. Itu yang maksud saya. Dan menurut saya pekerjaan ini kan pekerjaan yang menarik. Ya. Jenengan lek kerja ning pabrik, arepe berangkat lek ora adus ya ora penak roh koncone. Klambine ya kudune enek seragame. Ha niki gampang Pak jenengan. Seraup tok ucek-ucek berangkat wis oke. Loh, petani itu profesi yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa petanilah salah satu yang sudah merasakan nikmatnya surgane Gusti Allah. Jaminan swarga namung loro to, Pak. Enak karo kepenak to. Wong tani niku napa sing mboten enak pun. Jangan kates lawuh gereh lek digorene enak, Pak. Walah, luar biasa. Lho, Apalagi nek sing ngirimi lah. Bojo pertama maksudnya. Itu loh. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua kepenak, Pak. Nyun sewu, rasa ado-ado jenengan yang pasar ngangge klambi rada reget jek mikir, Pak. Diarani nyang sawah, nyang tegalan, nyang alas iki lho. Klambi teko ngomah dicantolne jamure wis kena dijangan sesuk digawe cek penak, Pak. Lah kurang nikmat piye dadi petani? merdeka. Ning kadang-kadang syukure kurang. Salah satu bentuk syukure kurang apa tanduran dijarne jar gur diparani ketika wis arepe panen. Leres jenengan butuh disentuh ini. Kowe karepmu piye? Butuhmu apa? Ngoten. Kurang apa? Niku lho. Dek kadang-kadang kula mengusak ya Allah, kerjaan ngalah Gusti Allah gawe tanduran kok ora iso bengok. Apa iso bengok ora jerit-jerit kira-kira. Bah aku dincepne tok ora diendangi ngoten. Lah jenengan kadang mendo kadang lembu lek ora diretne kurang banyune bengok-bengok. Nah, yuk insyaallah salah satunya kita sayangi dia. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Nyun Sewu, saya ingin memotivasi teman-teman petani. Urusan jenengan dunia itu cendedakne akhirat, Pak. Dengan jenengan memelihara hutan ini dengan baik, kemudian iklim kita tetap menjadi baik dengan populasi tanaman yang masih luar biasa. Budidaya yang jenengan lakukan dengan sehat, ora sidik-sidik disemprot pestisida, sidik-sidik di pupuk kimia. Karena ini kan mayoritas dipakai untuk obat, Pak. Mayoritas ya, entah apapun nanti untuk minuman atau apapun. Kalau dibudidayakan dengan sehat, insya Allah hasil produksinya juga akan sehat. Lek jenengan menyehatkan, mungkin menungso ora ngitung, Pak. Tapi Gusti Allah ngitung. Ngoten lho. Gusti Allah ngitung, wah iki tandurane Pak Jari kae iki. Kapulagane apik. Dikirim nyang India apa dikirim nyang Bangladesh apa dikirim rono tinggi jamu, tinggi obat akhirnya iso mari. Lho, tetep enten. Iya, ngoten lho. Insyaallah ini ke Tiongkok. Lah, jadi saya ingin menyampaikan ayolah cara berpikir kita juga tidak hanya terpacu kepada apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tetapi ada zat yang bisa menilai semua yang kita lakukan, Gusti Allah, Pak. Pun toh? Itu yang kadang-kadang awake dhewe lali. Terutama nyun sewu, saya sering kritik teman-teman petani. Teman-teman petani tandur tinandur kan asal badi.
Ora mikir engko sing maem sapa. Tanduran digerujuk pestisida penting ra dimangan uler. Teko pasar dipitili ibu-ibu, dimasak sing maem bocah-bocah, perlu pertumbuhan yang sehat. Kan mboten dugi ngriku kadang-kadang kita berpikir. Lah iya Gusti Allah niku pirsa, Pak. Ini lho sing saya ingin lagi-lagi sampaikan. Pak Den, saya kembali ngomong ingat tadi beliau belum rawuh tadi. Saya singgung soal masalah apa tadi itu hama. Di sana kan ada, di sini kan ada rayap awalnya dari Acir. Diundang tadi beliau belum hadir. Kemudian dalam pertemuan kita waktu sosialisasi juga petani banyak yang menanyakan banyak gayas. Tadi disampaikan sama beliau, monggo tolong dijawab lagi, Pak Den. Gini nggih, memang Acir jenengan karena anu ya barang mati taruhlah, dalam artian ini pakai bambu. Kalau memang populasi di sini rayap tinggi pasti dia akan ngundang. Rayap itu akan memakan bahan organik yang sudah mati memang seperti ini. Nah, sebetulnya di produk kita yang bioorganik itu sudah kita kasih tadi saya sampaikan kitin itu membantu untuk bagaimana mengiritasi dinding dari insek. Kalau sekarang mungkin belum begitu jenengan rasakan di Kapulaga karena Kapulaga ini urip, Pak. Tapi nanti kalau sudah muncul buah dan buah rodok garingnya biasanya rayape sampai ke situ. Jadi memang nanti jenengan sebetulnya di produk kita ada, tapi memang coba nanti kalau Pak Probo masih ada ya kita kasih memang yang memang khusus selain berfungsi sebagai pupuk kita berikan insek organik gitu loh. Ya. Iya, pestisida nabati, tapi kami tidak membranding sebagai pesticide, Pak. Kalau jenengan pengen menggunakan gini, kalau untuk gayas atau embuk sebetulnya yang cukup bisa membantu mengurangi dia untuk datang itu adalah abu. Abu bakaran opo wae lah. Abu bakaran opo mawon. Itu bisa jenengan lakukan, kemudian aplikasi bioorganika tetap dilakukan yang mengandung unsur kitinnya. Nah, kalau kemudian di sini biasanya yang lebih mudah, aku kan kadang ya untuk bakaran apapun boleh lah artinya. Tetapi kalau jenengan ingin menggunakan sekam yang biasa nggak apa-apa. Tetapi abu sekam dan arang sekam, bukan hanya arang sekamnya saja. Kalau arang sekam itu memang dia tinggi karbon aktif sehingga dia mampu mengikat nitrogen sehingga tanahnya akan subur. Arang itu lek sing rupane ireng, Pak. Lek sing rupane klawu jenenge awu. Itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau yang warnanya hitam cenderung berfungsi sebagai pupuk. Kalau yang warnanya abu seperti lebih ke arah pestisida lah bahasanya. Yang organik ya, yang alami gitu. Itu yang berkaitan dengan yang ditanyakan beliau tadi. Terus tadi juga beliau menanyakan dulu saat aplikasinya diberikan pupuk kandang dari kambing. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah, tetapi proses pembusukan itu selalu meninggalkan residu dari hasil pembusukannya. Nah, kalau hasil pembusukan residunya itu masih di luar, taruhlah kalau jenengan fermentasi di rumah gitu kan, residunya tidak terbawa ke lahan. Tetapi kalau terfermentasi alami di lahan dan jumlahnya besar, satu biasanya mengundang bakteri dan jamur. Sehingga sing kakean ngono kuwi biasane mengko alum mergo bosok. Gitu loh. Jadi itu boleh jenengan fermentasi dulu di rumah. Difermentasi di rumah menggunakan bioorganik ini, difermentasi, dicampur abu tadi, campur sekam tadi nggak apa-apa, dicampurkan tanah di lokasi yang nanti dipakai nguruk. Nah, lagi pesan saya, betul yang jenengan sampaikan, coklaan setidaknya 1 minggu lakukan dulu sebelum dilakukan pindah tanam. Tapi saran saya juga, coklaan kosong itu jenengan semprot menggunakan bioorganik untuk melakukan sterilisasi lahan. Melakukan sterilisasi. Memang sudah dibantu sinar matahari untuk proses sterilisasinya. Tetapi kalau jenengan bantu dengan bioorganik, sterilisasi lahannya akan lebih maksimal menghindari munculnya jamur ataupun bakteri patogen yang nanti merusak tanaman kapulaga jenengan. Terakhir, ini Yan Sewu, kemarin saya laksanakan penyemprotan ini berapa minggu, 3 minggu yang lalu ya. Idealnya kapan lagi kami akan semprot lagi? Ini tanaman jenengan fase pertumbuhan. Saya mengatakan
Oke, jenengan semprot sebulan nggak 2 kali nggak apa-apa, sebulan 1 kali nggak apa-apa. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kalau memungkinkan dan mengharuskan disemprot seminggu sekali, kenapa tidak? Jenengan memicu pertumbuhannya. Artinya gini, bisa jadi antara tanaman yang ini dan yang itu penyemprotannya berbeda. Itu cukup lah. Sing kudu ditambah. Makanya saya bilang aja, entanduran ngomong itu untuk itu. Jangan diperlakukan sama. Ketika pertumbuhannya kok rodok piye, iki lek nyemprot rodok suwe rodok akeh. Sing wis cukup ya wis gitu loh. Jadi teknis kan. Nggih, kita ini lek kula bolak-balik anu nggih. Lek duwe wedhus ngoten kan enten sing seneng, enak sing ora patek. Akhirnya sing ora patek seneng kalah karo kancane kan dipisah. Lek tetep ning kono wae dipakan kaya ngopo dientekne sing gelemu. Nah, itu maksud saya. Saya tadi lagi-lagi sampaikan jenengan beruntung ada laboratorium alam ini untuk belajar Kapulaga. Nah, bisa jadi Pak Mujari nanti kan diundang ke KPH mana untuk bicara tentang bagaimana budidaya Kapulaga. Sini menjadi studi banding dari teman-teman wilayah mana. Kami seperti itu. Nah, iya. Terus engkau dikelola, didekati teman-teman dari Dinas Pertanian untuk dijadikan P4S Kapulaga. Lah bisa jadi. Gitu loh. Jenengan beruntung, tetapi keberuntungan ini harus jenengan jaga betul. Diimbangi. Iya, habit apa jenengan effort jenengan atau apa yang jenengan lakukan ya wah iki tanduran larang ya aja padha karo nandur liyane ngono lho. Nggih. Asile sekarang lho bahasanya 30.000 lho. Lek sak hektar iku taruhlah oleh ora sakake lah kula mikir ora sak ton ngene. Bayah Wonosalam duit 30 juta ya wis lumayan. Lah, toh, Pak. Bayang setunggal hektar Tasik. Iki kene ra duwe Mas Febri kono Tasik setunggal hektar piye ya, Jal. Nggih. Pak Pojang nggih, mangke kanca-kanca bola tani juga apa tadi yang disampaikan oleh Pak D. Bahwa ini betul-betul karena kita sadar betul bahwa tanaman kita ini larang. Tolong juga penanganannya juga mohon di betul-betul. Atau gini Mas, mungkin jenengan ada rutinan kapan nanti tak sesuaikan dengan jadwal saya untuk bisa ketemu nggak apa-apa ngobrol sama rutinan teman-teman. Oh, Bisa koordinasi Pak. Soalnya saya kan pelayan Pak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu loh. Nanti kalau pas waktunya pas, ngono kan pulang nggih pengen kami ketemu. biasanya ketemu tuh malam hari. Ora Ya, apa-apa. Teman-teman tuh biasanya Enggak masalah, enggak masalah. Ora masalah ya. Alam. Fan. Wah, itu Nanti siap. satu nih Mas. Iya. Setiap hari nanti. Jadi saya undang. karena mungkin kesempatan ini bagian dari kita kenalan dulu untuk lebih detail ke proses pengawalannya, nanti kita agendakan berikutnya. Nggih. Iya, Pak D. Gitu Mas Febri, mungkin nggih. Nggih. Wonten malih Pak. Wonten malih? Cekap ya. Kok kemerutuk. Siap. Iya. Terima kasih. Itulah tadi perbincangan kita di Jurus Nandur Petani Makmur seputar kapulaga. Ini tadi sudah diskusi bersama dan semoga nanti hasil diskusi kita hari ini mendapatkan manfaat, keberkahan, terutama juga terhadap kelangsungan tanaman kapulaga kita di belakang ini ya, yang tentu saja ke depan nanti akan terus kita kawal untuk sampai tahu hasilnya ya Pak D ya nanti dengan penggunaan aplikasi Pupuk Bolotani Nusantara. Sementara sekian dulu teman-teman kadang tani, sedulur tani Bolotani Nusantara, kita dan juga teman-teman dari kawasan Wonosalam Jombang pamit dulu di Jurus Nandur Petani Makmur bersama Bolotani Nusantara juga Pak Ade Imron. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Akhiri kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi